Yesus sudah datang dari sorga, dari sorga, dari sorga. Yesus sudah datang dari sorga untuk mengisi hati yang kosong. Hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat, hatimu kosong. Yesus sudah datang dari sorga, dari sorga, dari sorga. Yesus sudah datang dari sorga untuk mengisi hati yang kosong. Life without Jesus, like a donut, like a donut, like a donut. Life without Jesus is like a donut. Oh, there's a hole in the middle of your heart. Anak-anak sekolah minggu, Semangat, sukacita, mengasihi. sebelum kita mulai ibadah kita, siapkan Alkitabnya, siapkan buku nyanyian sekolah minggu, dan kita siapkan hati kita akan memulai ibadah kita. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu dulu. Satu dulu selesai. Kita bernyanyi dari buku nyanyian sekolah minggu halaman 37 nomor 37 atau dari Kidung Jemaat nomor 3 halaman 3, kami puji dengan riang. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat Tuhan pada minggu ini diambil dari kitab Yohanes 7 ayat 37 sampai dengan 38. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya
akan mengalir aliran-aliran air hidup. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Selanjutnya kita akan kali pujian dari buku Ende Sekolah Minggu halaman 166 nomor 156, judulnya Oh Tuhan Yesus Raja. Marilah kita memohon pengampuan dosa dari Tuhan Allah. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kita nyanyikan lagu pujian Yesus Pokok. Yesus pokok dan
kita pada minggu ini diambil dari kitab 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai dengan 6. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kirit, dan di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi, dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita angkat pujian dari buku ED Sekolah Minggu nomor 82 halaman 91. Ya Yesus terang dan kuat kami. Marilah kita mengaku iman percaya kita, sebagaimana teman-teman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengar warta sekolah minggu dari guru-guru sekolah minggu kita. Shalom adik-adik sekolah minggu. Hari ini kakak akan membacakan warta sekolah minggu. Yang pertama, Minggu tanggal 25 Oktober 2020 adalah Minggu ke-20 setelah Trinitatis dengan tema Minggu Yesus adalah air kehidupan. Yang kedua, adik-adik sekolah minggu wajib mengikuti ibadah sekolah minggu dari awal hingga akhir, karena nanti
Nanti di akhir video akan ada tugas perform. Yang ketiga, untuk adik-adik sekolah minggu yang sudah mendapatkan liturgi, wajib dihafalkan supaya di bulan Desember nanti sudah hafal. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita mengumpulkan persembahan untuk adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Persembahannya bisa dititipkan ke Situawek masing-masing atau bisa ditransfer ke rekening operasional Huria kita, nomornya ada di rumah ini. Sekarang marilah kita bernyanyi dari lagu pujian Firman-Mu Pelita. Adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, yang Alkitabnya sudah disiapin, kita buka dulu Lukas pasal 9 ayat 28 sampai ayat 36. Nah, kalau sudah disiapin dari Lukas 9 ayat 28 sampai 36, kita mau berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca Alkitab kita. Kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami mau dengar cerita tentang firman Tuhan. Ajari kami agar kami boleh mendengarkan dengan tenang dan tertib, sehingga kami mengerti cerita firman Tuhan yang kami dengarkan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin. Baik adik-adik yang dikasih Tuhan, yang sudah mempersiapkan Alkitab tadi dari Lukas 9 ayat 28 sampai ayat 36. Amang Pendeta akan baca melalui tayangan video. Adik-adik bisa baca di rumah atau bisa ikuti dalam hati kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah
mereka lihat itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini hari Minggu tanggal 11 Oktober tahun 2020. Kita memasuki minggu ke-18 setelah Trinitatis. Nah, tentu setelah beberapa bulan kita beribadah di rumah masing-masing, Amang Pendeta berharap kita jangan bosan-bosan, karena memang situasinya belum membaik. Dan kita tetap berdoa supaya pemerintah cepat untuk mendistribusikan vaksin yang sampai saat ini masih terus diuji coba di laboratorium yang ditetapkan oleh pemerintah kita. Nah, ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita diingatkan oleh cerita tentang firman Tuhan ini, tentang apa yang selalu dibiasakan oleh Yesus. Artinya Yesus pun tidak pernah lupa untuk berdoa. Dan ini dibuktikan ketika cerita firman Tuhan tadi kita dengar. Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus, 3 dari 12 orang murid Yesus. Dibawa kemana? Dibawa ke atas gunung. Dibawa ke atas gunung mau ngapain? Firman Tuhan bilang untuk berdoa. Kenapa sih harus di atas gunung? Emang gak bisa berdoa di tempat yang lain? Bisa. Berdoa dimanapun boleh saja. Tapi kebenaran firman Tuhan mau ceritakan apa yang hendak dialami oleh Yesus ketika Yesus hendak mengakhiri karyanya selama di dunia ini. Akhir dari karya Yesus adalah keselamatan, yaitu penebusan dosa manusia. Peristiwa apa? Peristiwa penyaliban Yesus di Bukit Golgota. Bukan cuman penyaliban Yesus lalu Yesus mati saja, tapi Yesus yang mati itu juga bangkit kembali mengalahkan kuasa maut. Nah, Yesus yang bangkit mengalahkan kuasa yang maut ini yang menebus dosa kita dan yang memberikan kita janji keselamatan. Sehingga ketika Yesus mengajak para murid berdoa ke atas gunung, bukan karena nggak ada tempat yang lain, tapi memang karena ke sana Allah mau menyatakan kuasanya dan akan peristiwa yang dialami dan terjadi oleh Yesus Kristus. Saudaraku yang kekasih, ketika Yesus sudah naik ke atas gunung, ada 2 tokoh perjanjian lama yang bertemu dengan Yesus. Bukan Petrus, bukan Yohanes, bukan Yakobus. Karena itu tadi nama ketiga murid yang dibawa Yesus naik ke atas gunung untuk berdoa. Dan 2 tokoh perjanjian lama yang disebutkan di cerita firman Tuhan ini adalah Musa dan Elia. Nah, ini 2 tokoh perjanjian lama. Musa pasti tahu dong. Musa kan yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Meskipun Musa tidak sampai ke tanah Kanaan. Karena yang sampai ke tanah Kanaan hanya 2 orang, Yosua dan Kaleb, bersama-sama dengan orang Israel yang sudah lahir di tempat ketika mereka sedang berjalan keluar dari tanah Mesir menuju ke Kanaan. Nah, dalam perjumpaan Yesus dengan kedua orang itu, percakapan Musa dan Elia adalah tentang apa yang akan dialami oleh Yesus. Nah, firman Tuhan tadi bilang, keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan. Lihat ayat 31. Kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kalau Allah sudah mengasihi ciptaannya melalui penebusan dosa, maka kepada kita juga diberikan tanggung jawab.
Tanggung jawab apa sih yang mau kita lakukan melalui cerita firman Tuhan hari ini? Yang pertama, untuk tidak pernah lupa berdoa kepada Tuhan. Karena itu tadi yang kita lihat kan ayat 28, Yesus aja berdoa. Malah dia ajak muridnya, Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Kita pun sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu AKBP Pondok Cabe, jangan takut, jangan malu-malu kalau disuruh berdoa. Harus berani. Kalau dibilang sama papa mamanya, abang, sekarang kamu pimpin ya doa makan. Adik, kakak, sekarang kamu pimpin ya doa kita mau tidur. Harus berani. Baik, siap pak, siap mak. Saya mau memimpin doa. Saya siap memimpin doa untuk kita semua. Lalu yang kedua yang mau kita lihat, ketika Yesus sedang bertemu atau sedang berbincang-bincang, bercakap-cakap dengan Musa dan Elia, Petrus, Yohanes, dan Yakobus merasakan kebahagiaan. Nah, kebahagiaan melihat kemuliaan Tuhan. Ini yang kedua bagi kita anak-anak sekolah minggu. Jangan cemberut mulu, jangan marah melulu, jangan protes terus. Tapi firman Tuhan bilang ada kebahagiaan. Orang yang bahagia artinya hatinya tenang, hatinya damai, ada sukacita, ada senyum bahagia. Bukan cuman kecemberutan atau marah-marah ya. Ingat loh adik-adik sekolah minggu. Lalu tanggung jawab yang ketiga, lihat tantangannya kalau diajak berdoa, Petrus sama murid-murid yang lain malah ketiduran. Hati-hati ya yang suka berdoa nggak sungguh-sungguh, yang berdoanya cuman main-main, kadangkala malah lupa atau malah nggak mengucap syukur kepada Tuhan. Maka tanggung jawab kita ketika kita bersungguh-sungguh, ketika kita dengan hati kita menyampaikan kepada Tuhan, harusnya kita fokus, bukan malah mengerjakan hal lain. Bukan ketika kita dengar cerita firman Tuhan nih, mulai deh godain abangnya, godain adiknya, mulai deh ganggu-ganggu. Enggak gitu. Ketika kita berdoa, ketika kita dengar firman Tuhan, atau ketika kita belajar, maka kita bersungguh-sungguh melakukan semua kegiatan kita. Nah, ini 3 tanggung jawab ini mengajar kita untuk melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus semata-mata karena ketaatannya kepada Allah. Maka topik minggu pada hari Minggu ke-18 setelah Trinitatis ini dikatakan kepemimpinan yang menghamba. Nah, adik-adik sekolah minggu juga harus dengan rasa takut kepada Allah, harus dengan rasa kasih kepada Allah untuk melakukan segala pekerjaan, segala aktivitas kita setiap hari. Mau itu belajar, mau itu berdoa, mau itu bermain-main, harus betul-betul bersungguh-sungguh melakukan segala kegiatan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah dengar cerita tentang firman Tuhan. Kuatkan kami agar kami mampu melakukan tanggung jawab kami sebagai anak-anak yang Tuhan kasihi. Terpujilah nama Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita angkat pujian Sungai Sukacita. Sukacitamu mengalir dalam
menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertakhta di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.